subscribe, like, and share. Terus. Beberapa kewajiban yang berhubungan dengan mayat. Apabila seseorang muslim meninggal, maka fardu kifayah atas seorang yang hidup menyelenggarakan 4 perkara. Memandikan, mengkapankan, nanti prakteknya sekali praktek sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu sama kalian satu. Tak siapa dulu mati terserahlah. Nah, kalau ibu itu mati kalian ngurusnya, kalau kalian mati ibu itu ngurus. 1. Memandikan jenazah. Syarat wajib mandi. A. Mayat orang Islam. Mayatnya mesti mayat orang Islam. Orang tak Islam tak dimandikan. B. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Apa maksudnya ada tubuhnya walaupun sedikit? Mati dimakan hiu, tinggal jempol kaki. Terekam hiu di tengah laut. Kata hiu, jempol ini busuk. Cuy gitu. Apakah dimandikan? Iyalah. Walaupun sedikit. C. Mayat itu bukan mati syahid. Orang mati syahid bersimbah darah habis ditembak sama Israel. Apakah dimandikan? Tidak, karena nanti pada mahsyar dia dibangunkan dengan darah-darahnya itu jadi saksi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang mati jihad fi sabilillah itu mati. Bal ahya, dia hidup. Terus. Mandi untuk melepaskan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali, merata ke seluruh badannya. Siram sekali, rata ke seluruh badan. Sesudah najis yang ada pada badannya dihilangkan dengan cara bagaimanapun. Sebaiknya mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi. Dikasih tempat yang tinggi, macam ini dikasih. Kalau bisa lebarnya agak 2 lah, jangan tipis sekali, nanti jatuh pula. Gitu, disiram, jangan di lantai. Seperti ranjang atau balai-balai, di tempat yang sunyi, jangan orang ramai. Tutup. Jangan kalian mandi, kalau mandi pakai terpal, tutup keliling. Banyak orang, kau ngapain nengok? Yang tidak berurusan dilarang masuk, keluar. Kena aja mandikan. Seperti tak ada orang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan dengan mandi. Sebaiknya kalau mak kalian meninggal, kalianlah memandikan. Jangan kalian serahkan ke orang lain. Itu maka belajar nanti praktek mandi. Paling bagus ahli bait keluarga memandikan. Makanya Nabi SAW meninggal, yang memandikan dia cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, menantunya Sayyidina Ali, kemudian sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus. Pakaiannya diganti dengan kain basahan atau kain mandi. Sebaiknya kain sarung supaya auratnya tidak mudah terlihat. Dibuka baju dia waktu meninggal tuh, diganti dengan kain sarung. Terus. Sesudah diletakkan di atas ranjang, kemudian didudukkan dan punggungnya disandarkan pada sesuatu. Lalu perutnya. Kalau orang sudah meninggal dunia, itu badannya jadi kaku. Bukan macam ini yang bisa gini-gini. Jadi kalau kaku tak bisa lagi, dia paksa digunting. Kalau lama dimandikan. Kalau ada orang meninggalnya pas sedang kampanye, coblos nomor mati. Begini, cuma cara membengkokkannya? Pakai air hangat. Diambil air hangat pakai kain, disendi-sendi. Karena dingin, itulah dia kaku. Tapi begitu hangat, darahnya itu jadi hangat lagi. Jangan kalian paksa. Mimpi nanti kalian malam. Terus? Lalu perutnya disapu dengan tangan dan ditekankan sedikit supaya keluar kotorannya. Kemudian diduduk, sesudah diletakkan di atas ranjang, kemudian dudukkan dan punggungnya disandarkan pada sesuatu. Lalu perutnya disapu dengan tangan dan ditekankan sedikit supaya keluar kotoran bersih. Terus. Perbuatan itu hendaklah diikuti dengan air dan wangi-wangian agar menghilangkan bau kotoran yang keluar. Sesudah itu mayat ditelentangkan lalu dicebokkan dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Tangan kalian disarung pakai sarung tangan. Terus.
Sesudah cebok sarung tangan hendaklah diganti dengan yang bersih. Lalu anak jari di kiri dimasukkan ke mulutnya, digosokkan giginya, dibersihkan mulutnya, dan diwudukkan. Tangan kalian itu disarung pakai kain putih. Kalau mengorek hidung di ujung jari ini, kalau di sini, oke. Dari pakai mengorek gosok pas makan siang. Makanya jangan menyepelekan orang mandikan orang mati. Maka saya kalau ceramah di mana-mana, hai Pak Bupati, hai Pak Wali Kota, hai Pak Gubernur, keluarkanlah anggaran untuk memandikan orang mati. Wali Kota, apa namanya itu setelah Medan arah ke Langkat, Binjai dulu, yang dulu tak tahu sekarang. Itu ada dibuat anggaran untuk orang yang memandikan jenazah. Banyak orang tak peduli sama memandikan jenazah. Padahal jenazah omaknya, ayahnya, atuknya, neneknya digosokkan mulutnya. Tolong, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kaya, cari orang mandikan jenazah. Kalau saya dulu yang ngurus jenazah almarhumah, saya cari. Ambil kain, masukkan duit ke kain itu, kasih. Besar jasa dia. Terus kemudian kepala dan janggutnya dibasuh, rambut dan janggutnya disisir perlahan-lahan. Rambutnya yang tercabut hendaklah dicampurkan kembali ketika mengafaninya. Gugur rambutnya, digulung-gulung, masukkan lagi ke kain kafan. Jangan biarkan. Lalu bagian tubuh sebelah kanannya dibasuh, kemudian sebelah kirinya. Siramnya kanan dulu, sama macam mandi. Kita juga mandi wajib kanan dulu, baru kiri. Sesudah itu dibaringkan ke sebelah kirinya, dan badannya yang sebelah kanan dibasuh, kemudian dibaringkan lagi ke sebelah kanannya, dan dibasuh badannya sebelah kiri. Bagian tubuh sebelah kanan dibasuh, kemudian sebelah kiri. Sesudah itu dibaringkan ke sebelah kiri, baringkan ke sebelah kiri, miring ke sebelah kiri, basuh sebelah kanan. Maringkan ke sebelah kanan, basuh sebelah kiri. Itu guna koma tuh. Kalau tidak, tak bertitik, tak berkoma dia. Semua itu dilakukan satu kali, tapi disunahkan 3 atau 5 kali. Ganjil, 1, 3, 5. Air untuk mandi mayat ini sebaiknya air dingin. Ustazah, kalau bisa air hangat. Kenapa begitu, Bu? Suami saya biasa mandi air hangat. Kok pikir ini mandi santai? Ini mandi jenazah. Kecuali jika berhajat pada air hangat karena sangat dingin. Minta air hangat, kata ustazah. Kenapa? Jenazah kan air dingin. Aku tak tahan dingin. Ustazah juga tahan. Karena sangat dingin, karena susah menghilangkan najis. Ada najis yang udah beku, mesti disiram pakai air hangat. Baik juga memakai sabun atau sejenisnya, kecuali untuk basuh yang penghabisan. Basuh penghabisan, jangan ada lagi sabun. Air pembasuh penghabisan itu sebaiknya dicampur dengan sedikit kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Kafur, bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab. Kafur. Karena di dunia ini yang ada kafur cuma di Pulau Sumatera. Nama pantainya Barus, maka disebut dengan kafur Barus. Di mana Barus itu sekarang? Tapanuli Tengah. Dulu orang Jepang datang, orang Mesir datang naik sampan dari Kairo ke pantai Barus untuk mencari kokok kamper namanya. Dari kokok kamper itulah keluar getahnya kapur Barus untuk mengawetkan mumi supaya tak busuk. Makanya kalau lemari kalian dikasih kapur Barus tak masuk kecoa. Kalau di kamar tuh ada kepinding, lalu kapur Barus. Maka jenazah orang Mesir itu dikasih kapur barus, maka tak dimakan ulat. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalian balik makan kapur barus. Kalau tak ada kapur barus, daun sidir. Ambil daun sidir. Daun sidir itu kalau kita ambil, kita peras gini, masuk ke air, keluar dia putih, macam susu. Siramkan ke jenazah. Idh waqa'a an rahilati famata. Dari Abdullah bin Abbas dia berkata,
Ada seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu meninggal. Kata Nabi, mandikan dia dengan air dan siram dengan air bidara. Sidir. Ada di depan rumah Ustaz. Rumah paling pinggir, dekat jendela. 3 pokok. Yang kalian ambil daunnya. Dari Ummu Atiyah, Nabi SAW masuk waktu kami memandikan anak perempuannya, anak perempuan Nabi. Yaghsilnaha thalathan, mandikan dia 3, atau khamsan atau 5, atau aksar atau lebih. In ra'aitunna dzalik bima'in, dengan air, wa sidrin, dengan air sidir. Wa ja'alna fil akhirah kafuran, siramkan yang terakhir kafur. Kafur dari bahasa Indonesia. Kafur baru. Yang berhak memandikan mayat. Yang berhak memandikan mayat. Kalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya, jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Tidak boleh laki-laki memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahram sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu juga jika istri dan mahram sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Supaya aibnya tak ditengok orang, supaya tak diceritakan orang cacat-cacatnya. Nanti antum bilang, suami saya ini saya sama anak-anak saya aja lah. Datang ibu-ibu pengajian, kami mau juga. Apa kau menggatal? Terus, bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, mayat itu hendaklah ditayamumkan saja. kalau perempuan meninggal di tempat itu tak ada perempuan, tak ada suami, tak ada mahram, macam yang terjadi di satu daerah unjuk rasa masyarakat ramai-ramai, dimandikan pula oleh tukang mandikan laki-laki di rumah sakit, maka perempuan itu ditayamumkan. Tayamum. Ambil tanah. Sudah belajar tayamum kan? Sapu ke mukanya sekali. Lakukan ke tangan. Sudah cukup. Begitu juga dengan yang kena COVID. Orang kena COVID tak dimandikan. Tayamum kan. Ganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Tayamum. Kemarin dapat jenazah, pas dibuka rupanya bajunya belum dibuka, masih pakai pempes. Rupanya tak dimandikan. Buka semua, tayamumkan aja. Tak boleh dimandikan oleh laki. Begitu juga yang meninggal adalah laki-laki. Di kampung itu semua laki-laki merantau keluar negeri kerja. Bininya tak ada, mahramnya tak ada, semua perempuan. Maka tayamumkan. Cemana nih ustazah? Tak ada laki-laki yang mandikan. Udah kita tayamumkan. Siapa yang menanamkan jenazah? Akulah, kalian tak tahu. Maka mayat itu ditayamumkan. Kalau mayat itu kanak-kanak laki-laki, maka perempuan boleh memandikannya. Anak-anak boleh kalian mandikan. Begitu juga kalau mayat itu anak perempuan, boleh laki-laki mandikan. Jika ada beberapa orang berhak memandikan, maka yang lebih berhak adalah keluarga terdekat. Kalau dia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah. Mengafani mayat. 2. Mengafani mayat. Hukum mengafani atau membungkus mayat itu adalah fardu kifayah atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, nanti kalau kalian punya duit, belikan kain agak 5, 3, 7 gulung, serahkan ke masyarakat. Banyak sekarang orang mau dikafankan tak ada kain. Ustaz nyuruh aja atau pernah Ustaz buat? Pernah saya buat. Saya cari, ibu apa kerjanya? Saya mandikan jenazah Pak Ustaz. Belikan dia sekian gulung, pakai untuk jenazah, sedekah. Paling bagus kita siapkan. Pernah menengok raja-raja Turki, gambarnya pun tak benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sultan Turki, Sultan Turki. Tengok Sultan Turki. Besar sorbannya kan? Tahu apa sorbannya itu? Kain kafan.
Sultan-sultan Turki itu kenapa besar sorbannya? Kain kafan. Supaya apa? Supaya dia ingat kain kafan diletakkan. Kalian kalau ingat mati, jilbab kalian buatlah kain kafan. Sultan-sultan Turki kalau ditanya kenapa besar betul? Kain kafan. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah diambilkan dari Baitul Mal dan diatur menurut hukum agama Islam. Kalau kita sekarang dari tempat zakat, Baitul Mal. Jika Baitul Mal tak ada dan tak teratur, maka itu menjadi kewajiban kaum muslimin. Berimpak sedekahlah, serikat kematian. Terus. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat. Timba, kereta, gerobak, keranda. Terus. Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat. Paling minim selapis. Terus. Baik mayat laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki 3 lapis kain. Tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari 3 lapis itu hendaklah izar kain. atau kain mandi. Sedangkan 2 lapis lagi menutupi seluruh badannya. Ya. Cara mengafani: dihamparkan sehelai-sehelai dan di atas tiap-tiap lapis itu ditaburkan wangi-wangian. Sehelai. Habis itu sehelai. Tiap atas lapis itu ditaburkan wangi-wangian macam kapur barus. Hamparkan dulu sehelai. Baru kabuk. Siramkan kapur. Baru sehelai lagi. Kedua tangannya diletakkan di atas dada macam sholat. Tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangannya lurus, atau lurus saja gini. Kalau nampak kalian nanti ada jenazah yang gini, boleh. Tapi rata-rata di tempat kita gini. Atau kedua tangan itu diluruskan menurut lambungnya, rusuknya. Diriwayatkan dari Aisyah, kufina Rasulullah SAW fi salasati aswabin. Nabi dikafankan 3 lapis kain, bidin putih, suhuliyah, bersih, terbuat dari kapas katun, min kursuf, laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak pakai gamis, tak pakai sorban. Kain aja 3 lapis. Mayat perempuan sebaiknya dikafani dengan 5 lembar kain, yaitu kain bawah, baju, tutup kepala, kerudung, cadar, kain yang menutup seluruh badannya. Digunting itu, bukan dijahit macam baju ini. Gunting. Nanti praktek. Cara mengafaninya. Cara mengafaninya, mula-mula dipakaikan kain basahan, baju tutup kepala, kain basahan dulu, dari pinggang ke bawah. Habis itu baju, habis itu tutup kepala, habis itu kerudung. Kemudian dimasukkan dalam kain yang meliputi seluruh badannya. Di antara beberapa lapisan kain tadi sebaiknya diberi wewangian. Misalnya kapur barus. Kecuali orang yang mati ketika dalam ihram haji, sedang pakai pakaian ihram, laki-laki 2 helai, sehelai di bawah, sehelai di atas. Dia tak boleh diberi harum-haruman, tak boleh ditutup kepalanya karena dia belum tahallul. Orang yang meninggal waktu haji belum tawaf ifadah, belum gunting rambut, belum selesai umrohnya, belum selesai hajinya, maka tak boleh dikasih haruman dan kepalanya tak ditutup. Pakai kain ihram itu saja. Kafan sebaiknya adalah kain putih bersih. Saya maunya pakai batik Pak Ustaz. Tetap pakai kain putih. Albisu min siyabikumul bayad fa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha mautan. Menyempurnakan pemakaian kafan. Idza kafana ahadukum akahu, kalau kamu mengafani saudaramu, falyuhsin kafanahu, perbaikilah kafan. Kafan yang baik maksudnya baik, sifatnya baik, cara makainya serta terbuat dari bahan yang baik, sifatnya telah diterangkan. Kain yang putih, begitu pula cara memakaikannya. Adapun baik yang tersangkut dengan dasar kain ialah jangan sampai berlebih. Tentang orang kaya, ini kain putih import dari Eropa, tak perlu. Semuanya akan jadi santapan cacing tanah. Irsilu sawbi hadha. Dari Aisyah, Abu Bakar melihat kain. Kata dia, irsilu sawbi hadha. Cuci olehmu kainku ini, tambahilah 2 kain lagi. Kafinilah aku dengan kain itu. Kain ini sudah usang.
Orang yang hidup lebih berhak memakai kain baru daripada mayat. Kapan hanya untuk tanah. Ini kainnya kain usang, ayah, kata Aisyah. Orang hidup lebih layak untuk pakai kain baru. Untuk aku biarlah kain-kain kapan yang bekas saja. Tak perlu kain baru. Karena tanah, daging, kulit akan hancur.